Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kelas 10 PK, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu hadis ini. Ya. Kelas 10 PK baik ikhwan dan akhwat, kita akan mulai pelajaran kita dalam pembahasan hadis dhaif. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi hadis dhaif dan sanad-sanad yang paling lemah menurut para ulama. Nah, kita sedikit jelaskan kembali definisi hadis dhaif itu adalah apa? Malam yajma' fihi syuruta al-hasan, yaitu yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat hadis hasan. Maksudnya adalah hadis hasan di ghairihi. Nah, misaluhu yang keempat adalah contohnya. Misaluhu ya. Yang keempat adalah contohnya. Ma akhrajahu Tirmidzi min tariqi Hakimin al-Asram. Dari jalur Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah. Nah, ini yang disebut dengan sanad ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, man ata haidon, siapa yang mendatangi perempuan yang haid, aw imra'atan fi duburiha, atau menggauli perempuan dari duburnya, aw kahinan, atau mendatangi dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dialah telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, hadis ini dhaif ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada sanad yang bernama, atau ada perawi yang bernama Hakim al-Asram ya. Dan Hakim al-Asram ini ya dinilai oleh para ulama ya adalah perawi yang dhaif, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Taqribut Tahdzib, fihi lin, di dalamnya terdapat kelemahan. Nah, Taqribut Tahdzib ini adalah kitab yang menjelaskan tentang perawi-perawi kitab hadis yang 6 ya, mulai dari Sahih Bukhari sampai ya Sunan Ibnu Majah. Nah, perawi-perawinya dijelaskan di sini biografinya. Makanya bagi setiap penuntut ilmu ya wajib memiliki kitab ini, Taqribut Tahdzib. Apalagi bagi antum dan antuna yang ingin mengambil jurusan hadis, wajib sekali. Nah, baik ikhwan dan akhwat sekalian, setelah kita membahas contoh hadis dhaif, apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Maka hukum meriwayatkan hadis dhaif, hukum asalnya adalah boleh ya. Hukum asalnya adalah boleh, walaupun ya, makanya di sini disebutkan jaiz, yajuzu 'inda ahli hadis, boleh menurut ulama ahli hadis, wa ghairihim, dan yang lainnya, riwayatu al-ahadis ad-dhaifah, meriwayatkan hadis yang dhaif, wa tasahulu fi asanidiha, dan ya mudah dalam, atau dalam artian tidak menyebutkan sanadnya ya, min ghairi bayani dhu'fiha, tanpa menjelaskan kelemahannya. Nah, ini tapi dengan syarat apa? Dengan syarat adalah hadis dhaif tersebut bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu. Ya, kenapa? Karena hadis palsu itu tidak boleh diriwayatkan kecuali dijelaskan kepalsuannya. Nah, maka syarat bolehnya meriwayatkan hadis dhaif ada dua. Yang pertama, alla tata'allaqa bil aqaid, bukan berkaitan tentang akidah. Ya, seperti misalnya kasifatillah, sifat Allah. Ya. Terus alla takuna fi bayanil ahkami syar'iyyah, bukan berkaitan tentang penjelasan hukum syariat, mimma yata'allaqu bil halali wal harami, dari sesuatu yang berkaitan tentang haram dan halal dan haramnya suatu hukum. Ya, karena dua ini, akidah dan halal dan haram, itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Nah, ini. Maka dari sini kita boleh meriwayatkan hadis dhaif dalam hal apa? Misalnya nasihat-nasihat, al-mawa'id, targhib wa tarhib, memotivasi dan menakut-nakuti, wal qasas, dan cerita. Makanya dalam kisah-kisah para nabi atau sirah nabi sekalipun ada hadis dhaifnya. Ya.
Seperti itu. Dan ya, di antara para ulama yang diriwayatkan bahwa mereka sangat memudahkan, sangat menggampang-gampangkan dalam periwayatan hadis dhaif, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya, Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, tetapi disebutkan di sini, ya, walaupun kita boleh meriwayatkan hadis dhaif, tapi jangan dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Ya, tetapi dikatakan ruwiya an Rasulillah. Ya, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau balaghana anhu. Ya, telah sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan-perkataan yang lainnya, redaksi-redaksi yang lainnya, ya, yang tidak menunjukkan kepastian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Itu adalah hukum periwayatan hadis dhaif. Sedangkan hukum mengamalkan hadis dhaif, maka para ulama berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif. Tetapi mayoritas para ulama itu menganggap bahwa mengamalkan hadis dhaif itu disunnahkan, ya. Di sini sebutkan yustahabu al-amalu bihi. Ya, disunnahkan fi fadailil a'mal, dalam fadilah-fadilah amal. Ya, seperti yang tadi sebutkan dalam masalah targhib buat tarhib, ya, memotivasi, nasihat, menakut-nakuti, boleh. Para ulama menyebutkan, yaitu syaratnya ada 3, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, an yakuna du'fu ghairu syadid. Ya, kelemahannya tidak parah. Ya, seperti hadis maudhu, hadis munkar, hadis matruk, itu adalah hadis dhaif yang parah dan tidak bisa diamalkan sama sekali. Ya. Dan hadis-hadis dhaif yang parah itu adalah yang seperti apa? Yang sebab kelemahannya karena adanya kecacatan pada diri perawi dari sisi akhlaknya. Ya, ini yang harus kita pahami. Kalau ada kecacatan dari sisi perawi dari sisi akhlaknya, kecacatan perawi dari sisi akhlaknya, maka itu lemahnya adalah lemah yang parah. Ya. Yang kedua, an yandarija al hadis tahta aslin ma'mulin bihi, yaitu hadis dhaif tersebut di bawah hukum asal yang diamalkan. Ya, misalnya contoh hukum asal yang diamalkan adalah tentang membaca Al-Quran atau tentang sholat sunnah malam. Itu hukum asalnya diamalkan dan disunnahkan. Lalu ada hadis dhaif yang dhaifnya itu tidak terlalu parah, maka menjelaskan tentang keutamaan sholat malam atau tentang keutamaan membaca Al-Quran secara umum, maka ini bisa diterima. Terus yang ketiganya adalah alla ya'taqida 'indal amali bihi subutahu, yaitu ketika kita mengamalkan jangan meyakini bahwa ini tetap dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kita mengamalkannya hanya sekedar untuk kehati-hatian. Kalau hadis ini memang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bal ya'taqidu al-ihtiyat. Ya. Alla ya'taqida 'indal amali bihi thubutahu bal ya'taqidu al-ihtiyat. Nah, yang ketujuh, ikhwan dan akhwat sekalian, asyhuru al-musannafat allati hiya madhinnatu dhaif, yaitu kitab-kitab yang masyhur yang kemungkinan besar, kemungkinan besar, di dalamnya ada hadis dhaifnya. Ya, atau madhinnatu dhaif ini maksudnya apa? Ya, dinilai oleh para ulama ada hadis dhaif, ada hadis dhaifnya, ya. Atau menjadi tempat hadis dhaif, ya. Maksud dari madhinnatu ad-dhaif. Di antaranya adalah yang pertama, asyhuru al-musannafat allati hiya madhinnatu dhaif adalah, kitab-kitab yang masyhur, yang menjadi tempat hadis dhaif adalah yang pertama Kitabud Du'afa, ini karangan Imam Ibnu Hibban, dan kitab Mizanul I'tidal karya Imam Adz-Dzahabi, ya. Nah, di sini para ulama rahimahumullah menyebutkan contoh-contoh hadis dhaif, ya. Nah, dan hadis dhaif ini, disebutkan ketika menyebutkan biografi perawi-perawi yang dhaif. Jadi para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi dan Imam Ibnu Hibban menyebutkan perawi-perawi yang dhaif plus menyebutkan contoh-contoh hadis dhaif yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dhaif.
di dalam kitab Ad-Du'afa dan kitab Mizanul I'tidal. Bagi para penuntut ilmu hadis wajib memiliki, kalau antum dan antuna insya Allah nanti mengambil jurusan hadis. Ini adalah kitab yang disusun untuk menjelaskan perawi-perawi yang dhaif, tapi disebutkan juga hadis-hadis dhaif di dalamnya. Sedangkan kitab-kitab yang disusun untuk menerangkan jenis-jenis hadis dhaif secara khusus adalah diantaranya seperti kitab Al-Marasil, Al-Ilal, Al-Mudraj. Nah, ini adalah jenis-jenis hadis dhaif. Maka ada kitab-kitabnya secara rinci, ya. Seperti kitab Al-Marasil karangan Imam Abu Daud dan kitab Al-Ilal karangan Imam Ad-Daraqutni. Nah, baik ikhwan dan akhwat, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang hadis dhaif dari definisi, ya, sanad yang paling lemah, terus contoh, ya, terus hukum periwayatan, hukum mengamalkan, dan kitab-kitab yang masyhur berkaitan tentang perawi-perawi yang dhaif dan hadis-hadis dhaif. Itu saja yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.